warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauizatul Hasanah dengan NIM 211230020, jurusan Tadris Bahasa Inggris kelas 6A. Dalam video ini, saya akan membahas RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing, dengan fokus pada keterampilan menulis. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, kemampuan menulis merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai. Di dalam RPP ini, saya akan membahas bagaimana merancang kegiatan pembelajaran yang dapat membantu siswa penutur asing dalam mengembangkan kemampuan menulis bahasa Indonesia mereka. Mulai dari menentukan tujuan pembelajaran yang jelas hingga merencanakan berbagai aktivitas menulis yang relevan dengan kebutuhan siswa. Kita juga akan mengulas tentang strategi pengajaran yang efektif, evaluasi yang tepat, serta bagaimana mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan menulis dari para siswa. Semua itu bertujuan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan memotivasi siswa dalam mengembangkan kemampuan menulis bahasa Indonesia mereka. Baik, saya akan menjelaskan RPP yang telah saya buat. Di sini ada bagian A, yaitu identitas. Di dalam identitas ini ada mata pelajaran, yaitu BIPA. Topiknya itu menulis, alokasi waktu yang akan digunakan itu 50 menit, jumlah pertemuan, 1 kali pertemuan, dan pengajar saya sendiri Mauizatul Hasanah. Dan di bagian B ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menulis kalimat dan paragraf sederhana dalam bahasa Indonesia dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dan menggunakan struktur kalimat bahasa Indonesia dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengembangkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya di sini ada bagian C, yaitu materi pembelajaran. Yang pertama itu struktur kalimat bahasa Indonesia. Dan yang kedua, jenis-jenis kalimat. Yang ketiga, paragraf. Dan yang keempat, teknik pengembangan paragraf. Selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan yaitu konstruktivisme. Ialah sebuah model pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. Dalam model ini, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif dari guru, tetapi mereka aktifly terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada alat dan media pembelajaran, yaitu ada papan tulis, spidol, kertas, dan lembar kerja. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pendahuluan. Yang pertama itu guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar mereka. Terus yang kedua itu guru melakukan apresiasi dengan menanyakan pengalaman peserta didik dalam menulis. Selanjutnya, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan. Untuk pembukaan ini diberi waktu 10 menit. Nah, selanjutnya ada inti dari pengajaran tersebut. Yang pertama itu, guru menjelaskan struktur kalimat bahasa Indonesia dengan menggunakan papan tulis. Yang kedua, guru memberikan contoh-contoh kalimat dengan meminta peserta didik untuk menganalisis strukturnya. Selanjutnya, guru melatih peserta didik membuat kalimat-kalimat sederhana dengan struktur yang benar. Yang keempat, guru menjelaskan jenis-jenis kalimat dan meminta peserta didik untuk membuat contoh kalimat dari setiap jenis. Selanjutnya, guru menjelaskan tentang paragraf dan teknik pengembangan paragraf. Terus, guru juga memberikan lembar kerja kepada peserta didik untuk melatih kemampuan mereka dalam menulis paragraf. Dan yang terakhir, peserta didik mengerjakan lembar kerja secara individual atau berkelompok. Nah, ini alokasi waktu yang akan digunakan itu 40 menit. Dan yang terakhir itu ada penutup. Yang pertama itu, guru memberikan kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Terus, guru memberikan umpan balik dan koreksi terhadap hasil kerja peserta didik.
Dan yang terakhir, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menulis sebuah paragraf tentang topik tertentu di luar kelas. Dan ini penutup, alokasi waktu yang digunakan yaitu 10 menit. Selanjutnya ada sumber belajar. Yang pertama itu sumber belajarnya dari modul BIPA untuk menengah, dan yang kedua buku tata bahasa Indonesia. Nah, di sini yang terakhir ada penilaian. Yang pertama, menilai hasil lembar kerja dan tugas yang diberikan kepada peserta didik. Yang kedua itu memastikan struktur kalimat, penggunaan kata, dan ejaan yang digunakan sudah benar. Yang ketiga, menilai kemampuan peserta didik dalam mengembangkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik dan koreksi yang konstruktif untuk membantu peserta didik meningkatkan kemampuan mereka dalam menulis. Selanjutnya di sini ada kriteria penilaian. Nah, yang pertama itu kan ada struktur kalimat. Nah, kalimat yang ditulis memiliki struktur yang benar dan mudah dipahami. Yang kedua, penggunaan kata. Kata-kata yang digunakan tepat dan sesuai dengan konteks kalimat. Yang ketiga, ada ejaan. Ejaan yang digunakan benar dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang keempat, ada pengembangan ide. Peserta didik mampu mengembangkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan yang runtut dan logis. Dan yang terakhir, kreativitas. Peserta didik mampu menuangkan ide dan gagasannya dengan cara yang kreatif dan menarik. Di sini ada aspek penilaian hasil kerja. Dan ada beberapa kriteria. Yang pertama, struktur kalimat, penggunaan kata, ejaan, pengembangan ide, dan kreativitas. Dan di sini nilainya itu menggunakan skor. Jika ia mendapatkan 5 skor atau nilai 80 sampai 100, itu sangat baik. Jika mendapatkan 4 skor atau nilai 70 sampai 79, itu baik. Jika mendapatkan 3 skor atau nilai 60 sampai 69, itu cukup. Jika mendapatkan 2 skor atau nilai 50 sampai 59, itu kurang. Dan jika mendapatkan 1 skor atau nilai kurang dari 50, itu perlu perbaikan. Mungkin cukup sekian pembahasan RPP yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.